Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 7, subtema 1, pembelajaran 4. Apa kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sekarang kita mulai pembelajarannya. Berbagai perlawanan terhadap penjajah terus mengalami kegagalan karena perlawanan masih bersifat kedaerahan. Kemudian lahir sistem perjuangan baru yang dikenal dengan kebangkitan nasional. Bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai awal abad ke-17 sampai abad ke-20. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dan bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari penjajahan. Berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah yang dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dilakukan dengan cara mengangkat senjata. Namun, pada umumnya, bentuk perlawanan semacam itu mengalami kegagalan. Adapun faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah adalah sebagai berikut. Yang pertama, perjuangan bersifat kedaerahan. Yang kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Yang ketiga, masih bergantung pada pimpinan. Atau jika pimpinannya tertangkap, perlawanan itu terhenti. Yang keempat, kalah dalam persenjataan. Yang kelima, Belanda menerapkan politik adu domba, ya. Nah, berdasarkan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Lahirnya organisasi-organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Tahukah kamu, masa pergerakan kebangsaan dibedakan menjadi 3 masa, yaitu masa awal perkembangan atau pergerakan nasional, kemudian masa radikal, dan selanjutnya masa moderat. Pada masa awal pergerakan nasional lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Serikat Islam, Muhammadiyah, dan Indische Partij atau IP ya. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1908, Sutomo beserta kawan-kawannya berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo yang berarti usaha mulia. Karena sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, pemerintah RI menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional ya. Nah, berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian pada masa awal radikal, ini pada tahun 1920 sampai 1927-an ya. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal. Karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal atau keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal adalah Perhimpunan Indonesia atau PI, kemudian Partai Komunis Indonesia atau PKI, lalu ada Nahdlatul Ulama atau NU, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Nah, kemudian pada masa moderat ini pada tahun 1930-an ya. Nah, sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi-organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partindo pada tahun 1930, terus PNI baru, kemudian Partai Indonesia Raya atau Parindra,
kemudian Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Kemudian selanjutnya ya, selain organisasi-organisasi di atas, masih banyak organisasi kepemudaan dan keagamaan lainnya yang ada dan berkembang pada masa itu. Antara lain, Pergerakan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI, kemudian Majelis Islam A'ala Indonesia atau MIAI, kemudian Jong Islaminten Bon. Ya, selanjutnya Sumatera Tawalib yang lahir di Minangkabau. Kemudian Persatuan Pemuda Kristen dan Persatuan Pemuda Katolik. Nah, di sini kalian tadi ada mendengar gak atau ada membaca non-kooperatif dan kooperatif. Apa itu non-kooperatif? Non-kooperatif artinya tidak mau bekerja sama ya. Kalau kooperatif itu bersedia bekerja sama. Ada di halaman 45 ya. Coba kalian lihat. Kooperatif artinya bersedia bekerja sama. Kalau non-kooperatif itu artinya tidak mau bekerja sama ya. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, kita lanjut ya. Nah, pada halaman 46 ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab ya. Nah, pertanyaan yang pertama, mengapa berbagai bentuk perlawanan terhadap Belanda sering mengalami kegagalan? Berbagai perlawanan terhadap penjajah terus mengalami kegagalan karena perlawanan masih bersifat kedaerahan atau kayak sendiri-sendiri ya. Nah, kemudian lahir sistem perjuangan baru yang dikenal dengan kebangkitan nasional. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimanakah perubahan strategi perlawanan terhadap Belanda dilakukan oleh kaum atau golongan muda terpelajar? Nah, kaum muda terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Nah, lahirnya organisasi-organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, peristiwa apa yang menandai lahirnya masa pergerakan nasional? Nah, peristiwa yang menandai pergerakan nasional adalah lahirnya organisasi pergerakan seperti Budi Utomo pada tahun 1908 ya. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat, jelaskan pembagian masa pergerakan nasional. Masa pergerakan kebangsaan dibedakan menjadi tiga, yaitu dibedakan menjadi tiga masa ya, yaitu masa awal atau perkembangan, terus pergerakan nasional, kemudian masa radikal dan masa moderat. Masa awal yaitu ditandai dengan lahirnya Budi Utomo. Terus yang kedua masa radikal yaitu bersifat organisasi yang bersifat radikal atau keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Kemudian masa moderat yaitu menggunakan teknik kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Nah, kemudian pertanyaan yang kelima, peristiwa apa yang menjadi latar belakang ditetapkannya Hari Kebangkitan Nasional? Jelaskan alasannya. Peristiwa apa yang menjadi latar belakang ya ditetapkannya Hari Kebangkitan Nasional? Nah, lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama di Indonesia menandai lahirnya masa pergerakan nasional dan ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, banyaknya organisasi yang lahir pada masa tersebut merupakan titik awal dari kebangkitan Indonesia. Nah, kemudian pada halaman 47 di situ ada gambar siapa ya? Nah, nama tokoh di samping ini siapa? Namanya Dr. Sutomo. Terus asal tokoh dari mana? Asal tokoh dari Nganjuk, Jawa Timur ya, lahir pada 30 Juli tahun 1888 ya. Nah, bentuk perjuangannya seperti apa? Bentuk perjuangannya yang pertama membentuk Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama di Indonesia. Kemudian berperan aktif di bidang pendidikan dan jurnalistik. Kemudian mendirikan wadah bagi kaum pelajar yaitu Indonesian Study Club atau ISC.
Nah, kemudian dampak perjuangan terhadap pergerakan nasional apa? Ya, apa dampak perjuangannya terhadap pergerakan nasional? Nah, dampak perjuangannya adalah Dr. Sutomo, yaitu memajukan pergerakan nasional di Indonesia. Kemudian membangun niat para pemuda untuk menjadi kaum intelek demi meraih kemerdekaan. Nah, kemudian mempelopori munculnya organisasi pergerakan nasional lainnya. Munculnya rasa kebangsaan Indonesia berasal dari keinginan kuat rakyat Indonesia untuk merdeka dan berdaulat. Sejak abad ke-19, mulai muncul benih-benih rasa kebangsaan atau nasionalisme bagi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika, khususnya Indonesia. Banyak faktor yang memicu munculnya rasa kebangsaan di Indonesia ya. Salah satunya kenangan kejayaan masa lalu. Kenangan kejayaan masa lalu khususnya pada kejayaan Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, serta kebesaran kerajaan-kerajaan Islam. Pada masa Majapahit, kerajaan itu mampu menguasai seluruh Nusantara. Adapun pada masa Sriwijaya atau pada masa Kerajaan Sriwijaya, kerajaan mampu berkuasa di lautan karena pasukan maritimnya kuat. Nah, tahukah kamu perkembangan masyarakat Indonesia pada masa munculnya rasa kebangsaan terjadi di berbagai bidang kehidupan ya, di antaranya yang pertama di bidang pendidikan. Perkembangan pendidikan menyebabkan munculnya para cendekiawan, baik hasil dari pendidikan barat maupun pendidikan di Indonesia. Para cendekiawan ini menjadi pelopor dan pemimpin munculnya organisasi-organisasi pelajar dan mahasiswa untuk melawan penjajah, seperti Dr. Sutomo dan organisasi Budi Utomo. Kemudian di bidang ekonomi, ada upaya untuk penghapusan eksploitasi ekonomi asing. Tujuannya untuk membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan dan kemelaratan, serta meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Kemudian di bidang politik, banyak muncul organisasi-organisasi pergerakan yang menyuarakan aspirasi masyarakat pribumi yang telah hidup dalam penindasan penjajah. Nah, mereka ingin menghancurkan kekuasaan kolonial di Indonesia. Mulai muncul paham-paham baru seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi, dan Pancasilaisme. Semangat nasionalisme pada masa ini digunakan sebagai paham atau ideologi bagi organisasi pergerakan, salah satunya Partai Nasional Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, kemudian di bidang sosial dan budaya ya. Nah, melakukan pembentukan identitas nasional seperti menggunakan nama Indonesia untuk menyebut negara kita. Hal ini diawali oleh J.R. Logan pada tahun 1850 dan istilah Indonesia makin populer sejak Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 lalu. Nah, ada upaya untuk melindungi, memperbaiki, dan mengembalikan budaya bangsa Indonesia yang hampir punah karena masuknya budaya asing sejalan dengan masuknya penjajah di Indonesia. Sejak dirintisnya organisasi yang bersifat nasional, Budi Utomo, pemuda juga tergugah untuk membentuk organisasi-organisasi yang memperjuangkan nasib bangsanya. Semula di Indonesia, terdapat macam-macam organisasi pemuda. Pada awal kemunculannya, organisasi-organisasi pemuda itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu organisasi pemuda bersifat kedaerahan, organisasi muda bersifat nasional, dan organisasi muda bersifat keagamaan. Untuk menggabungkan semua organisasi kedaerahan menjadi satu kesatuan, mereka mengadakan Kongres Pemuda Indonesia. Nah, berikut ini ada teks bacaan yang berjudul Peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 ya. Selama zaman penjajahan Belanda, Kongres Pemuda Indonesia diselenggarakan 3 kali.
Kongres Pemuda Indonesia I berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926, diikuti oleh pemuda organisasi pemuda. Namun, Kongres Pemuda Indonesia I belum dapat menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda. Kongres Pemuda Indonesia I merupakan persiapan Kongres Pemuda Indonesia II. Kongres Pemuda Indonesia II berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Pusat penyelenggaraan kongres tersebut di Gedung Indonesia Club di Jalan Keramat Jaya 106. Tetapi keseluruhan sidang diselenggarakan di 3 tempat. Pemuda bekerja keras mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, termasuk menyusun panitia kongres. Pada malam penutupan tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda Indonesia II mengambil keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda atau berwatak nasional dalam arti yang luas. Kemudian diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Nah, kalian bisa lihat pada buku halaman 52, di situ ada tulisan yang berjudul Isi Ikrar Sumpah Pemuda. Nah, kalian bisa baca sendiri dari poin 1, poin 2, dan poin ketiga. Maksudnya yang di nomor 1 apa kalimatnya, yang di nomor 2 apa kalimatnya, yang di nomor 3 kalimatnya seperti apa. Kalian bisa baca sendiri ya. Dan itu ada di buku halaman 52. Ya, tema 5, subtema 1, pembelajaran 4 di halaman 52 ya. Di situ tertulis dengan jelas isi dari Ikrar Sumpah Pemuda tersebut. Nah, jadi itu dia hasil dari Kongres Pemuda Indonesia pada tahun 1928. Nah, jadi pada tanggal 28 Oktober 1928 itu, atau setiap tanggal 28 Oktober ya, setiap tahunnya pada tanggal 28 Oktober itu diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Nah, sekarang ayo temukan kosakata baku dan tidak baku pada bacaan berjudul Peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Kosakata baku adalah kosakata bahasa Indonesia yang sesuai dengan KBBI atau sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, berikut ini adalah kosakata baku dan artinya pada bacaan Peristiwa Sumpah Pemuda 1928 yang ditemukan. 1. Kosakata baku Kongres. Arti kata kongres adalah sebuah pertemuan besar para wakil organisasi politik, sosial, dan profesi atau wakil negara untuk membicarakan masalah dan mengambil keputusan. 2. Kosakata baku pemuda. Arti kata pemuda adalah orang yang masih berusia muda atau taruna. 3. Kosakata baku zaman. Arti kata zaman adalah jangka waktu yang panjang atau pendek yang menandai sesuatu, masa, dan waktu. 4. Kosakata baku sidang. Arti kata sidang adalah sebuah rapat, pertemuan, majelis untuk membahas dan membicarakan sesuatu yang dilakukan orang banyak. 5. Kosakata baku panitia. Arti kata panitia adalah kelompok orang yang ditunjuk atau dipilih untuk mempertimbangkan ataupun mengurus hal-hal yang ditugaskan kepadanya. 6. Kosakata baku ikrar. Arti kata ikrar adalah janji atau sumpah atau pengakuan yang diucapkan secara sungguh-sungguh. Sedangkan kosakata tidak bakunya tidak ditemukan pada teks peristiwa Sumpah Pemuda 1928 ini. Kosakata tidak baku adalah kosakata yang ejaannya dan pelafalannya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau tidak sesuai dengan KBBI. KBBI sendiri adalah singkatan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu disingkat menjadi KBBI.
Nah, sekarang pada halaman 53, di situ ada beberapa pertanyaan, ada sekitar 6 pertanyaan ya, terkait artikel atau teks Sumpah Pemuda tadi. Nah, yang pertama, kapan Kongres Pemuda dilaksanakan? Jawabannya, Kongres Pemuda 1, 30 April sampai 2 Mei 1926. Kongres Pemuda 2, 27 sampai 28 Oktober 1928. Kemudian yang kedua, di manakah Kongres Pemuda dilaksanakan? Jawabannya, pusat penyelenggaraan Kongres di Gedung Indonesia Club di Jalan Keramat Raya 106. Kemudian yang ketiga, siapakah peserta Kongres Pemuda? Jawabannya, seluruh pemuda Indonesia yang bergabung dalam organisasi, agama, politik, budaya, dan lainnya. Yang keempat, apakah hasil Kongres Pemuda 1? Jawabannya, Kongres Pemuda 1 masih belum bisa menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda dan menjadi persiapan Kongres Pemuda 2. Yang kelima, apa hasil Kongres Pemuda 2? Jawabannya, 1. Menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. 2. Menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda atau berwatak nasional dalam arti luas. 4. Diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. 6. Apa isi dari Ikrar Sumpah Pemuda? Nah, ada di teks ini ya. Ini dia isi dari Ikrar Sumpah Pemuda untuk pertanyaan nomor 6. Nomor 6 tadi pertanyaannya apa isi Ikrar Sumpah Pemuda? Nah, yang di layar ini ya. Jawabannya, nah, tahukah kamu perbedaan antara satu suku dan suku lainnya hanya terletak pada bahasa dan adat istiadatnya, serta sistem kekerabatan. 1. Adat istiadat. Setiap suku bangsa pasti memiliki adat istiadat tertentu, meliputi upacara adat dan kebiasaan-kebiasaan lain. Kebiasaan-kebiasaan tersebut sudah dijalankan secara turun-temurun dalam suatu suku. Contohnya, upacara pembakaran mayat atau ngaben di Bali. Perbedaan adat istiadat menunjukkan perbedaan kebudayaan yang tampak dari pola perilaku atau gaya hidup. Pola perilaku orang Batak yang suka bicara terus terang, sehingga terkesan tegas dan keras sangat berbeda dengan pola perilaku orang Jawa Tengah, khususnya Solo dan Yogyakarta, yang suka berbicara hati-hati penuh dengan sindiran secara halus. Kemudian yang kedua, bahasa daerah. Tiap suku bangsa biasanya memiliki bahasa daerah tertentu. Sebagai contoh, suku Jawa memakai bahasa Jawa dalam melakukan percakapan sehari-hari. Suku-suku bangsa lainnya pun menggunakan bahasa daerahnya masing-masing ya. Nah, yang ketiga, sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, garis ibu, dan atau kedua-duanya. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan atau direkam secara audio, visual, atau audiovisual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Pelaksanaan wawancara dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Wawancara langsung dilakukan dengan menemui secara langsung orang yang memiliki informasi yang dibutuhkan. Sedangkan wawancara tidak langsung dilakukan dengan menemui orang-orang lain yang dipandang dapat memberikan keterangan mengenai keadaan orang yang diperlukan datanya. Pertukaran informasi dan ide melalui tanya jawab dimaksudkan untuk membentuk makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan dalam penelitian untuk mengatasi kelemahan metode observasi dalam pengumpulan data. Informasi dari narasumber dapat dikaji lebih mendalam dengan memberikan interpretasi terhadap situasi dan fenomena yang terjadi. Dalam wawancara, ada dua orang yang melakukan kegiatan wawancara itu, antara narasumber dan pewawancara.
1. Narasumber. Narasumber adalah orang yang diwawancarai. Narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau informasi atas pertanyaan yang diberikan pewawancara dan harus menjawabnya. 2. Pewawancara. Pewawancara adalah orang yang bertugas menyiapkan pertanyaan dan menyampaikan langsung ke narasumber. Pewawancara juga merupakan orang yang mencari informasi untuk berbagai keperluan. Nah, berikut ini adalah contoh wawancara ya. Contoh pertama, wawancara dengan pedagang. Nah, berikut ini adalah contoh pertanyaan-pertanyaannya untuk berwawancara dengan seorang pedagang ya. Yaitu sebagai berikut. Nah, pertanyaan yang pertama ya. Siapa nama Bapak? Kemudian yang kedua, sudah berapa lama Bapak bekerja menjadi pedagang? Nah, terus yang ketiga, apa alasan Bapak lebih memilih bekerja sebagai pedagang? Yang keempat, di mana biasanya Bapak berjualan? Yang kelima, pukul berapa biasanya Bapak mulai berdagang? Nah, itu adalah contoh pertanyaan yang diajukan untuk mewawancarai seorang pedagang atau pedagang yang lain gitu. Nah, kemudian contoh yang kedua, contoh pertanyaan untuk wawancara dengan guru ya. Yang pertama, apa yang menjadi harapan Bapak atau Ibu guru terkait dengan dunia pendidikan? Yang kedua, apa Bapak atau Ibu guru bisa menjelaskan mengenai faktor apa saja yang dapat memajukan pendidikan kita? Kemudian yang ketiga, apa arti pentingnya sebuah pendidikan menurut Bapak dan Ibu guru? Nah, pada halaman 56 dan 57, untuk melakukan kegiatan berwawancara, kalian harus mempersiapkan hal-hal sebagai berikut ya. Yang pertama yang harus dipersiapkan adalah menentukan narasumbernya. Narasumbernya siapa aja? Misalnya orang tua, guru, atau teman yang tidak satu sekolah dengan kalian misalnya. Nah, dan lain-lain. Nah, itu terserah kalian mau menentukan narasumbernya siapa aja. Nah, kemudian yang kedua, yang kedua menyusun pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan. Nah, kalian susun dulu pertanyaannya apa saja. Misalnya nih, temanya ya tentang keragaman suku yang ada di Indonesia. Nah, judulnya keragaman suku yang ada di Indonesia ya misalnya. Nah, contoh pertanyaannya misalnya yang satu atau yang pertama misalnya, siapa nama Bapak atau Ibu? Terus kedua, apa suku bangsa Bapak atau Ibu? Yang ketiga, bahasa apa yang digunakan Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari? Nah, seperti itu. Dan lain-lain ya, bebas terserah kalian. Cuman gunakan bahasa yang sopan ya. Nah, kemudian tulis laporan hasil wawancara tersebut dengan cara mendatanya. Ya, ditulis ya di buku tulis kalian. Nah, misalnya tulis tanggal, bulan dan tahunnya pada saat kegiatan melakukan wawancara tersebut, yang pas kalian melakukan wawancaranya itu misalnya tanggal berapa, hari apa, bulan apa, dan tahun berapa. Nah, kemudian tulis nama-nama yang menjadi narasumber. Yang menjadi narasumbernya itu siapa aja nama-namanya ya, ditulis juga. Lalu tulis juga hasil jawaban yang diberikan narasumbernya. Nah, itu ditulis juga ya. Ketika narasumber memberikan jawaban, itu ditulis juga. Nah, oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang mari kita renungkan ya. Dengan mempelajari pergerakan kebangsaan Indonesia, kita makin tahu sejarah perjalanan perjuangan bangsa Indonesia. Kita juga tahu bahwa munculnya kesadaran nasional dan pergerakan kebangsaan Indonesia dipelopori oleh para pemuda dan pelajar. Mereka dengan segenap pemikiran dan tenaga berupaya memperjuangkan nasib bangsa Indonesia. Perjuangannya melalui organisasi-organisasi pergerakan yang tentunya menuntut adanya kemampuan berpikir, bekerja sama, berstrategi, dan berdiplomasi.
Salah satu pelajaran yang dapat kita petik adalah hasil pemikiran pemuda yang tercetus dalam Ikrar Sumpah Pemuda. Pada saat itu, semua pemuda saling menyadari dan mengakui serta meletakkan ego kedaerahannya masing-masing untuk melebur dalam satu kepentingan demi terwujudnya satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Ikrar tersebut mampu memotivasi seluruh elemen bangsa untuk bersatu padu mengusir penjajah. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga mudah dipahami ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.